Ya, dalam geodesi geometrik, sistem proyeksi, kali ini akan menjelaskan Mercator dan teknik transverse Mercator. Pertama, sistem proyeksi Mercator. Ya, ini referensinya. Jadi Mercator ini diturunkan secara empiris oleh Gerard Mercator. Kemudian oleh Wright diturunkan formulasinya. Bidang proyeksinya adalah silinder dengan orientasi normal. Silinder dengan orientasi normal ya, dihimpitkan pada bola ini globe. Perhatikan bahwa semua proyeksinya konform pada ekuator ya. Karena ekuator ini maka skalanya, faktor skalanya 1 sama, jadi semuanya diproyeksikan pada ekuator. Kemudian titik 0 dari Y ya, sumbu Y nya nanti titik 0 nya adalah di ekuator, jadi Y pada ekuator adalah 0. Ya, jadi proyeksi Mercator adalah proyeksi menggunakan bidang silinder normal pada diimpitkan pada bola globe. Ya. Kalau pada 180 derajat kita iris set begini, maka kita bisa dibuka menjadi datar ya, seperti ini proyeksinya. Paling tidak tapi kita lihat bahwa di sini bidang lengkung dan ini pada bidang proyeksi adalah bidang datar. Dengan faktor skala yang konform, ini syarat Mercatornya konform, dan syarat konform K-nya adalah DY dibanding DS1 ya, sama dengan DX dibanding ya, DS2 ya, DX dibanding DS2 adalah sama perbandingan. Jadi konform ke barat dan ke utara, selatan, barat, timur. Atau kita nyatakan kembali DS1-nya adalah MdV, DS2-nya adalah N cosinus V d lambda. Ya, jadi Mercator tadi karena pada ekuator tidak ada perubahan skala ya, berarti faktor skalanya 1. Nah, pada ekuator sendiri V-nya adalah 0, maka cosinus 0 1. Pada ekuator jari-jari normalnya adalah sama dengan A ya. Maka disusun persamaannya menjadi ini, dx adalah a d lambda, x-nya adalah integral dari a d lambda. D lambda sendiri adalah dari lambda 0 ke lambda ya. Jadi ini persamaan untuk x-nya. Jadi kalau diketahui lambdanya, kemudian diketahui meridian sentralnya, ini bujur bujur yang akan diproyeksikan, ini bujur dari meridian sentralnya, bujur atau meridian sentral, maka bisa ditetapkan x-nya berapa. Ya. Nolnya tentunya 0x-nya ada di lambda 0 pada ekuator. Nah, penentuan Y-nya, DY, perhatikan sebelumnya faktor konformnya DY dibanding MdV. Ya, identik seperti ini. Nah, sebenarnya DY adalah A dikali ini, di mana ini adalah DQ. DQ sendiri adalah lintang isometrik, ya, lintang bidang antara. Pada dasarnya sebenarnya kita sudah mengetahui lambda apa yang akan diproyeksikan atau bujur dan lintang yang diproyeksikan, maka Q ini adalah fungsi dari lintangnya dengan eksentritas elipsoid referensinya, maka didapat Q-nya sehingga Y didapat KA dikali Q. Nah, kalau Q-nya V-nya 0 ya, V-nya 0 di sini berarti ini 1 ya, 1/1, ini kan sinus 0, ini 0 per 2 menjadi 0, V per 4 bisa 180 dibagi 4 adalah 45, tangen 45 derajat adalah 1 ya, ln dari 1 adalah 0, jadi untuk V sama dengan 0 maka Q-nya 0, maka Y-nya pun 0 ya. Demikian. Jadi untuk X adalah A ini ya, A kali delta lambda, Y adalah A kali Q, di mana Q adalah fungsi dari V. Jadi seperti ini kalau ditulis kembali ya.
Dan ini sebenarnya secara posisi Riemann untuk pohon-pohon tersebut dalam bilangan kompleks ya, untuk pengetahuan Anda. Ya, baik, di sini Mercator sendiri pada ekuator faktor skalanya 1, konvergensi gridnya nanti 0. Kemudian meridian dan paralel berpotongan tegak lurus, meridian ini garis meridian yang tegak ini yang vertikal, tegak lurus dengan berpotongan dengan paralel atau garis lintang ya, yang horizontal ini. Kemudian meridian equispace, jadi 1 derajat di permukaan elipsoid sama dengan delta x ya, tertentu dan sama untuk 1 derajat pada yang lain ya, di sisi tempat yang lain 1 derajat ini sama diproyeksikan delta x yang sama dengan delta x yang sebelumnya. Kemudian spasi garis paralel bertambah ke arah kutub ya, tentunya ini bertambah karena disampaikan sebelumnya bahwa titik kutub makin jauh dari silinder normal ya, silakan lihat slide sebelumnya. Makin jauh dari silinder normal maka dia makin lebar diproyeksikannya. Padahal ini deltanya adalah 10 derajat sama tapi makin lebar ke utara. Nah, kemudian secara inversi bahwa kalau tadi X ditentukan dari A dikali delta lambdanya, sekarang lambdanya sendiri apabila X diketahui diperoleh lambdanya seperti ini persamaannya. Kemudian kalau Y-nya diketahui maka kita dapatkan Q. Lalu V-nya berapa digunakan formulasi nanti kita sampaikan, saya sampaikan bagaimana menghitung V dari Q. Artinya dari X kita dapatkan lambda, dari Y dapatkan Q. Nah, perhatikan di sini menghitung V dari Q ya, menghitung V dari Q. Pertama, di sini ada K ya. Pertama K-nya ada 0, maka kita Q-nya tadi diketahui, sudah bisa dihitung dari Y ya, kita dapatkan Q. Maka kemudian perhatikan bahwa V-nya kita bisa hitung tapi dianggap V0 karena di sini K-nya sama dengan 0. Kemudian kita hitung K0 yang baru ya dengan persamaan ini. Nah, V0-nya dari sini disubstitusi ya. Kemudian kita hitung mulai di sini ada iterasi ya. Kalau belum memenuhi nilai secara apa istilahnya dengan iterasinya perbedaannya 0. Nah, pertama kita hitung dengan ini ya, persamaan ini ditulis seperti ini, di mana kita gunakan K terakhir. Kalau di sini kita sudah dapatkan K, maka K ini dipakai. Kalau I-nya 1, V1 adalah K 1 kurang 1 0, berarti K 0 yang ini ya, dihitung, di mana di sini E adalah bilangan natural ya. Nah, jadi kita bandingkan V1 ini dengan V0. Kalau masih belum memenuhi toleransi, kita hitung K dari V ini ya. Kalau ini V1 berarti K1 kita hitung, ini dari V1 ya, kita K1 dihitung. Kemudian kita di sini masuk V2 ya, dari sini kita kembali ke sini V2 karena ini 2 kurang 1 1, K1 berarti pakai yang ini tadi. Lalu dapatkan V2. Akhirnya ini dibandingkan yang terakhir dari yang sebelumnya harus memenuhi toleransi sehingga V-nya didapat. Jadi saya ulang bahwa lambda didapat dari X ya, A kali lambda sama dengan A kali delta lambda sama dengan X ya. Jadi sebenarnya lambda adalah lambda 0 ditambah X dibagi A. Kemudian Q-nya dihitung dari Y per A ya. Perhatikan Y per A adalah satuannya panjang, berarti Q-nya bisa dalam radian. Lalu kita hitung V-nya sehingga kita dapatkan V terakhir setelah memenuhi toleransi dapat V-nya. Sehingga kita dapatkan lintang dan bujurnya. Ya, ini ya tadi bahwa ada dua faktor, faktor skala ya, dan ada nanti konvergensi grid.
Itu merupakan fungsi dari besaran dasar Gauss. Faktor skala sebenarnya ini persamaannya, tapi ingin disampaikan bahwa seperti ini menjadi ini persamaannya. Jadi pada ekuator saya setelah sampaikan bahwa V-nya 0, N-nya sama dengan A, maka K-nya 1A per A ya. Nah, jadi faktor skalanya pada ekuator adalah 1, sedangkan pada kutub tak terhingga. Jadi untuk wilayah-wilayah di ekuator sangat penting sering menggunakan proyeksi Mercator ya, untuk area yang kecil juga sehingga bentuk konformnya tercapai. Nah, berikutnya tentang konvergensi grid. Jadi dua hal penting dari sebuah proyeksi ada faktor skala dan konvergensi grid. Konvergensi grid dari besaran dasar Gauss sebelumnya, dari video sebelumnya disampaikan bagaimana menurunkan konvergensi grid dari besaran dasar Gauss. Jadi didapat ini. Pada proyeksi Mercator, Y tidak berubah dengan lambda yang berubah ya. Jadi bujur berubah, Y-nya tetap sama 0 jadi. Sedangkan X ini adalah sapuan busur dari terhadap A dengan sudut bujurnya. Kalau bujurnya 1 derajat, maka 1 derajat dikali A ya. Demikian kalau 360 derajat dikali A ya. Untuk panjang jadi keliling semua, jadi X-nya ini seperti ini. Nah, kalau substitusi dari persamaan ini adalah 0, ini adalah A, jadi 0 per A, maka tangen konvergensi grid adalah 0. Berarti konvergensi gridnya adalah 0 ya. Demikian pada ketentuan sebelumnya disampaikan pada konvergensi gridnya 0, pada ekuator proyeksi Mercator faktor skalanya adalah 1.